Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan software keuangan manajemen kos BBR Institute. Software keuangan ini sangat cocok bagi sahabat-sahabat semua yang bergerak di bidang usaha kos-kosan ya, atau yang mempunyai usaha kos-kosan yang merasa kerepotan untuk mengelolanya, yang kadang penghuni kosan yang ini sudah membayar atau belum, yang telat menagih, ada yang penghuni kos yang telat membayar, semuanya sangat sulit ditemukan. Maka solusinya adalah bisa menggunakan software keuangan manajemen kos BBR Institute ini. Dengan software keuangan manajemen kos BBR Institute ini, mengelola usaha kos-kosan akan jauh lebih mudah. Karena kita bisa mengetahui pendapatan hari ini, pendapatan bulan ini, total penghuni kos yang aktif, total kamar yang tersedia, jumlah lantai, dan penghuni kos yang melakukan pembayaran. Jadi semua bisa kita dapatkan informasinya dalam satu tampilan dashboard. Kemudian fitur-fitur lainnya ini sudah mendukung multi user ya. Jadi kalau kita nanti ada admin, bisa dibuatkan akunnya di bagian ini ya. Kita dipilih di sini namanya admin, yang nanti mempunyai hak akses masing-masing. Kemudian juga sudah mendukung multi cabang. Jika kos-kosan kita udah banyak, ada di berbagai tempat, untuk keuangannya atau untuk manajemennya cukup menggunakan satu software manajemen kosan ini. Kita bisa klik tambah cabang. Untuk penggunaannya seperti biasa kita mengentrikan data-data awalnya dulu, seperti data lantai kos. Misalnya kosan di lokasi ini kita mempunyai ada berapa lantai, kita bisa tambah data di sini ya. Tambah data, nanti ada lantai berapa. Di sini kita contoh baru ada 2 lantai ya kosan yang ini. Kemudian kamarnya ada berapa? Misalnya kamar nomor 1 ada di lantai 1, misalkan kita tambah data kamar nomor 2, misalkan di lantai 2, ke harga per bulannya misalnya 600.000, keterangannya misalnya apa ya, misalkan ada biaya listrik dan air 100.000 per bulan, statusnya disewakan, kita submit. Nah sudah seperti ini ya. Jadi kamar nomor 1 ini nomornya kurang rapi ya, kita edit dulu. Oke, nih kamar nomor 1 dan nomor 2 di lantai 2 harga sewanya sudah ada. Jadi kita pertama memasukkan data lantai kos-kosannya ada berapa, jumlah kamarnya ada berapa unit, kita masukkan di menu ini. Kemudian jika ada penghuni kos, kita bisa isi di database penghuni kos berikut ini. Kita bisa tambah data, misalnya Wawan, nama lengkapnya, nomor WhatsAppnya 0813, emailnya misalnya wawan@gmail.com, alamat lengkap Jalan Turangga, Nah dia ngekosnya di kamar nomor berapa nih, misalnya di kamar yang tadi kita baru inputkan, kamar 2. Tanggal aktifnya ini, tanggal tagihannya tiap tanggal berapa, misalnya sama ya, tiap tanggal 11 misalnya. Statusnya aktif, kita submit. Nah sudah ada ya database penghuni kosannya di sini. Setelah itu kita bisa menyebutkan beberapa transaksinya, tagihan bulan ini, misalnya ada Wawan di sini. Kita bisa langsung mengirimkan tagihannya jika sudah jatuh tempo langsung melalui WhatsApp. Nanti isi pesannya kurang lebih seperti ini. Halo Wawan, kami dari Kos Coding menginformasikan untuk membayar kos dalam 1 bulan ini 600.000, silahkan agar tetap aktif, terima kasih. Langsung bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp si Wawan ini ke penghuni kosnya.
Jadi fiturnya di sini. Kemudian kita bisa edit data juga ya. Nah, seperti ini kita bisa cetak invoice. Kalau awal misalnya udah ditagih, kemudian transfer nih, membayar lewat transfer untuk bulan, misalnya untuk bulan November ini 600.000, kita bisa cetak invoice menggunakan printer kasir atau printer biasa, atau juga bisa langsung mengirimkan nota pembayarannya melalui WhatsApp si penghuni kos tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan nota kasirnya. Nih, nota kos-kosannya seperti ini, durasinya untuk 1 bulan. Seperti ini. Kemudian data kosannya bisa kita tulis di sini ya. Misalkan ini contohnya Contohnya seperti ini ya. Untuk nama kosannya bisa kita ganti di sini, kos-kosan BBR Institute misalnya. Kemudian fitur-fitur lainnya, tagihan menunggak. Nah, jika tadi kan tiap pembayaran tanggal 11 November. Misalkan si penghuni kos setelah lewat dari 11 Desember dia belum membayar, maka di sini ya ada daftar tagihan yang menunggaknya. Kalau yang sudah lunas, di sini invoice-nya sudah ada. Jadi sangat mudah sekali ya. Untuk laporannya, kalau ada pengeluaran biaya listrik, air, atau biaya operasional kos, bisa ditambah data di sini ya. Seperti ini. Nanti otomatis laba bersihnya akan tampil di sini. Misalkan karena kita tadi baru menginputkan 1, nih data laba bersihnya seperti ini ya. Sudah bisa langsung di print. Kemudian kita bisa mengetahui pendapatan per periode ya. Jadi pendapatan di bulan ini, misalnya kita tanggal awalnya 1 November sampai 1 Desember misalnya akhirnya. Pilih pembayaran apa, semua channel pembayaran. Jadi di sini kita bisa pendapatan per periodenya ada di laporan pendapatan periode ini. Untuk channel pembayarannya di sini bisa dipilih per channel pembayaran. Jadi seperti ini ya. Untuk fitur-fitur yang ada di software keuangan KOS BBR Institute ini. Bagi sahabat-sahabat semua yang masih belum dimengerti, masih kebingungan, atau bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar, atau juga bisa melalui nomor WhatsApp BBR Institute. Dan jika ingin membeli software keuangan manajemen KOS ini, bisa langsung hubungi BBR Institute, atau juga bisa mengenai link pembelian yang ada di deskripsi ya. Untuk harganya 875.000 dengan lisensi yang berlaku seumur hidup tanpa ada biaya bulanan, tahunan, atau juga biaya-biaya lainnya ya. Jadi sudah bersih, sudah termasuk layanan cloud selama 1 tahun. Jika setelah tahun kedua, ketiga, dan seterusnya hanya dikenakan biaya sewa cloud saja 200.000 per tahunnya. Dan software keuangan ini juga bisa saling melengkapi dengan software back office yang akan dikirimkan juga bersamaan dengan pengiriman software keuangan manajemen kosannya ya, yaitu software akuntansi Excel dan software akuntansi Mayop yang berlaku lisensinya berlaku seumur hidup. Mungkin sekian informasi atau penjelasan tentang cara penggunaan software keuangan manajemen KOS BBR Institute ini. Terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai akhir. Saya Bahtiar Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.